Kalau di dunia kan bisa kita bermanipulasi, tapi kalau di akhirat nasihat dalam menasihat kebenaran, nasihat dalam kesabaran. Itulah pentingnya refleksi diri dalam astagfirullah Robbal baroya astagfirullah minal khotoy. Bagi saya di dunia itu, surga itu ya kebahagiaan yang observable, tenang, damai, tentram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Prodi BK UPI dalam program We Share We Care. Pada kesempatan podcast kali ini, teman-teman akan ditemani oleh saya, Azga Dianti Putri, selaku host episode edisi khusus Ramadan. Episode ini merupakan episode yang spesial dan luar biasa karena kita kedatangan guru besar kita, yakni Profesor Dr. Juntika Nur Ihsan MPD. Baik, mari kita sambut Profesor Dr. Juntika Nur Ihsan MPD. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga teman-teman juga, ya, keluarga, mahasiswa, bimbingan dan konseling, serta pemirsa yang ada di rumah dan di tempat-tempat kerja lainnya sehat walafiat. Baik Bapak, tema podcast kali ini kita akan membahas terkait refleksi diri sebagai muslim yang amanah dan profesional, yang mana akan bermanfaat bagi kita untuk merefleksikan diri, khususnya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai muslim yang profesional, saya ingin mengetahui dulu bagaimana refleksi diri menurut Bapak. Oh, baik. Subhanallah. Manusia itu diciptakan oleh Allah SWT dengan berbagai unsur, ya. Ada unsur fisik, ada unsur psikologis, ya. Di mana unsur-unsur ini merupakan sebuah potensi untuk dikembangkan ke arah yang lebih baik. Terkadang kita sebagai manusia suka lupa, ya. Manusia itu tidak selamanya baik, ya. Karena ada sifat-sifat manusia yang suka lupa. Oleh sebab itu refleksi diri itu sangat penting untuk muhasabah. Untuk muhasabah diri dalam Islam itu, hisablah dirimu sendiri sebelum dihisab oleh Sang Maha Penghisab nanti di yaumil akhir. Oke. Masya Allah. Ya Bapak ya, tadi terkait refleksi diri sangat penting bagi kita sebelum nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Nah, bagaimana refleksi diri ini penting bagi kita sebagai umat muslim? Oke. Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk beribadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi penting kita melakukan refleksi diri itu. Apakah selama hidup ini kita banyak ibadah, banyak taat dan patuh pada Allah, banyak taat dan patuh pada peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, banyak taat dan patuh pada peraturan akademik yang perguruan tinggi keluarkan. Apakah kita banyak melanggar peraturan-peraturan itu? Kalau kita banyak melaksanakan peraturan itu, insya Allah selamat, baik dunia dan akhirat. Tapi kalau banyak melanggar, ada sanksi, dan yang paling berat itu nanti di yaumil akhir. Kalau di dunia kan bisa kita bermanipulasi, tapi kalau di akhirat Allah akan maha adil, akan tahu sebesar darah pun kita berbuat tidak jujur, tidak baik, maka akan dibalas. Sebesar darah kita berbuat baik, maka akan dibalas. Terus itu amanah, profesional. Karena itu penting dalam membangun profesi bimbingan dan konseling maupun profesi-profesi yang lainnya. Oke? Baik Bapak, Masya Allah. Tadi terkait sangat penting refleksi diri itu karena
kita sebagai manusia sering belok-belok ya Bapak ya. Belok-belok yang mana perlu diluruskan kembali oleh refleksi diri, yang mana kita harus senantiasa ingat bahwa kita hidup hanya untuk beribadah. Oke. Selanjutnya Bapak, apa manfaat jika kita melakukan refleksi diri? Manfaatnya banyak. Pertama, kita insya Allah selalu continuous improvement untuk selalu meningkatkan diri ke arah yang lebih bagus. Bahkan para sahabat pernah mengatakan hari ini harus lebih baik dari hari-hari yang lain. Wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nasihat dalam menasihati kebenaran, nasihat dalam kesabaran. Itulah pentingnya refleksi diri. Dalam arti apa? Untuk meluruskan kembali kita beribadah, untuk meluruskan kembali bahwa orang yang beruntung itu orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang rugi itu orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Dalam Islam dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Api neraka itu bukan hanya nanti di akhirat, kegagalan itu, ketidaknyamanan, ya, konflik, ya, kemudian banyak musuh, kemudian tawuran. Itu api neraka di dunia itu. Karena apa? Karena itu tidak menenangkan. Beda dengan kalau podcast seperti ini, kuliah, penelitian, pengabdian masyarakat, dakwah, berbakti, baksod, itu yang beramal soleh, dan itu sorga itu. Artinya ada ketenangan, ada kedamaian. Karena sorga itu yang sepengetahuan saya, itu kan kalau di akhirat itu rahasia Allah, tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga karena saking nikmatnya. Tapi bagi saya di dunia itu sorga itu ya kebahagiaan yang observable, tenang, damai, tentram, nikmat. Itulah surga bagi saya pribadi. Mungkin yang lain beda persepsi ya. Itu surga bagi saya. Baik Bapak, tadi sangat banyaknya manfaat kita melakukan refleksi diri gitu. Salah satunya kita bisa terus improve diri gitu, yang dimana salah satu dari tujuan BK gitu agar perkembangan kita optimal. Betul sekali. Selanjutnya Bapak, bagaimana? Kan tadi kita setelah membahas refleksi itu apa? Selanjutnya kita akan membahas terkait Muslim yang amanah. Muslim yang amanah itu seperti apa? Oke, jadi manusia akan diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Apakah dia sebagai diri pribadi, sejauh mana itu yang namanya alat tubuh ini, pikiran ini, perasaan ini, tindakan ini digunakan untuk hal-hal yang baik. Itu akan ditanya. Kakimu dibawa kemana? Jalan kemana? Apakah ke masjid atau ke tempat-tempat yang maksiat? Matamu apakah digunakan untuk melihat hal-hal yang positif atau melihat hal-hal yang pornografi, porno aksi, dan lain-lain? Apakah telingamu digunakan untuk mendengar hal-hal yang produktif, yang baik, yang amar ma'ruf, atau telinganya digunakan untuk mendengarkan lagu-lagu yang porno, lagu-lagu yang meresahkan, atau bukan hanya lagu, mungkin kegiatan-kegiatan yang memerlukan pendengaran, ghibah terdengar kan. Kemudian banyak hal yang menurut kita di momentum di saum Ramadan ini harus dikendalikan, karena esensi saum itu kan menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang membuat orang itu bermaksiat, ya. Bukan hanya nahan lapar, tapi menahan dari ghibah, menahan dari membicarakan kejelekan orang lain, menggunjing orang. Tahukah Anda bagaimana risikonya menggunjing orang? Sama dengan memakan bangkai saudaranya. Itu artinya apa? Dosa-dosa yang kita gibahi pindah ke kita. Naudzubillahi min dzalik. Kita tarawih, kita saum, kita tadarus, kita zakat, kita infak. Pas dihisab, kok nilainya minus? Karena apa? Banyak gibahnya, banyak plagiasinya, banyak menyakiti orang tuanya, banyak menyakiti dosen BK-nya. Itulah, kita harus betul-betul muhasabah, harus dihitung, dan ingat Allah Maha Adil.
Begitu ya pemirsa ya. Baik Bapak, tadi terkait muslim yang amanah itu terkait tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab yang dimana Harus kita harus menyadari bahwa segala sesuatu itu merupakan titipan dari Allah. ya harus dipertanggungjawabkan. Baik Bapak, selanjutnya bagaimana muslim yang profesional? Ya, bicara profesional itu bicara tentang sebuah pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus. Dan disitulah perlu ada sebuah kompetensi. Ya. Apa itu kompetensi? Seluruh pengetahuan, seluruh attitude, seluruh keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diembankan pada profesi itu. Contoh konselor. Seorang konselor harus punya wawasan yang luas tentang teori-teori konseling, kan? Betul kan pemirsa ya? Masa konselor tidak punya teori konseling? Apa cukup teori? Tidak. Harus punya attitude yang baik, kan? Seorang konselor harus punya kepribadian yang baik. Seorang konselor punya karakter yang baik. Seorang konselor punya moral yang baik. Seorang karakter harus punya nilai-nilai yang baik. Sehingga apa? Sehingga ada semacam transfer of values. Bukan hanya transfer of knowledge pada saat counseling, tapi ada transfer of values. Dan itu bagi seorang konselor penting sekali punya attitude yang baik. Juga tidak cukup attitude, ya harus terampil, harus profesional, harus mampu, harus dia punya kiat-kiat, punya the arts of helping, punya keterampilan membantu, mulai dari attending personally, mulai dari responding to content, responding to feeling, personalizing, macam-macam. Ujung-ujungnya adalah actuating dalam mengembangkan sebuah kegiatan itu sendiri. Ujungnya dia improve tadi. Pribadinya menjadi pribadi yang efektif. Blocher kan salah satunya tokohnya yang mengatakan bahwa tujuan counseling adalah mengembangkan pribadi-pribadi yang efektif, yang kompeten, yang konsisten, yang kreatif, yang mampu mengontrol diri, dan yang berikutnya adalah yang konsisten. Kira-kira. Baik Bapak, tadi terkait Itu ya pemirsa ya. Terkait muslim profesional itu profesional dalam hal wawasannya, kepribadian, juga keterampilan. Dan seluruh profesi harus begitu, bukan hanya konseling. Kalau tidak ya tidak akan dipercaya oleh masyarakat profesi itu. Baik Bapak, tadi terkait muslim yang amanah itu kan terkait tanggung jawab. Nah, bagaimana cara kita agar bisa menjadi muslim yang amanah? Itu proses panjang. Karena pembentukan kepribadian itu kata Freud itu 0 sampai 5 tahun. Walaupun ada penentangan-penentangan dari tokoh-tokoh lain. Ya, Maslow mengatakannya ya sepanjang kehidupan ya, long life itu pasti ada perubahan. Bahkan dalam konsep Islam, kita tidak boleh menjudge orang pada saat dia itu datang pada kita. Itu nggak boleh. Kita harus menghargainya, kita harus menghormatinya. Apakah menjamin sekarang soleh pas mau meninggal soleh? Tidak. Apakah kita akan menjudge orang pada saat berbuat tidak baik, kemudian tidak ada ampunan dari Allah? Tidak. Oleh sebab itu di bulan suci Ramadan ini belum terlambat. Bulan penuh maghfirah, bulan penuh rahmat, bulan penuh berkah. Mari kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah supaya kita terbebas dari neraka jahanam, terbebas dari dosa-dosa, dan kita akan lahir kembali fitri nanti Idul Fitri, kembali ke fitrah manusia yang baik, yang betul-betul punya potensi positif untuk maju dan berkembang. Baik Bapak. Tadi berarti terkait bagaimana caranya, yang pertama itu meminta ampun Bapak ya. Harus, itu tangga pertama. Ada tangga berikutnya. Setelah meminta ampun, jangan diulangi lagi perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu. Kalau sudah tobat, tadi muhasabah. Kosongkan dulu. Perbaiki perbuatan-perbuatan yang jelek itu, sadari dulu. Kan begini, BK itu awalnya dengan memahami dirinya, kan? Kemudian menerima dirinya, kemudian mengarahkan dirinya, kemudian mewujudkan dirinya menjadi pribadi-pribadi yang soimun, pribadi-pribadi yang mukminun, pribadi-pribadi yang muslimun, yang muhsin dan sebagainya. Gimana bisa begitu tanpa dia tadi memahami? Jadi level pertama tobat, level kedua punya kesadaran
bahwa apa yang dilakukan itu tidak bagus. Cegah itu yang namanya perbuatan-perbuatan yang tidak bagus itu dicegah. Tadi saya katakan, mencegah jauh lebih bagus daripada mengobati. Jadi yang lalu biarlah berlalu. Jangan suka kita terjebak dengan masa lalu yang tidak ada ujungnya. Kita harus move on ya, harus bergerak ke arah yang lebih bagus. Jadi saya katakan hari ini harus lebih bagus dari hari kemarin. Dan manusia tidak ada yang luput dari dosa. Yang Allah suka itu apa? Taubat. Tetapi jangan diulang. Nah, jadi tahap berikutnya adalah memperbaiki diri. Jangan sampai diulang perbuatan-perbuatan itu. Dan berikutnya adalah mengisi dengan yang positif. Yang tadinya tidak sholat tahajud jadi sholat tahajud. Yang tadinya tidak sodako jadi sodako. Yang tadinya tidak hormat pada orang tua jadi hormat pada orang tua. Yang tadinya kurang hormat kepada guru, hormat pada guru. Yang tadinya suka nyontek tidak nyontek. Jadi perbuatan-perbuatan yang negatif diubah dengan perbuatan-perbuatan yang positif, sehingga apa? Sehingga nanti dihisab timbangan positifnya jauh lebih besar daripada timbangan negatifnya. Namun sekali lagi awali semuanya dengan Astagfirullah Rabbal baroya, Astagfirullah minal khotoya. Awali dengan istighfar. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Terkadang gak terasa dosa itu. Oke? Baik Bapak. Tadi terkait bagaimana cara kita sebagai muslim yang amanah. Yang pertama tadi tentang tobat, kemudian yang kedua kita harus melakukan muhasabah, kemudian yang ketiga mengganti hal-hal yang buruk kepada perilaku-perilaku yang baik. Baik Bapak, tadi terkait muslim yang profesional itu kan terkait wawasannya, kepribadian dan juga keterampilan. Bagaimana cara kita agar dapat menjadi muslim yang profesional? Selalu belajar. Belajar dari pengalaman, belajar dari kehidupan, belajar dari kuliah formal, mungkin informal, non-formal. Kan pendidikan itu ada non-formal education, informal education, dan non-formal education. Bagi teman-teman yang sudah jadi guru BK atau pemirsa yang sudah di lapangan bekerja, jangan berhenti belajar. Karena ilmu itu berkembang terus. Dan ilmu itu cahaya. Terkadang dengan ilmu itu akan memudahkan orang untuk mengatasi berbagai macam kesulitan. Mengapa kita banyak masalah? Mungkin kita belum punya ilmunya untuk mengatasi masalah itu. Dan Allah Maha mengetahui. Allah Maha alim. Allah Maha kuasa itu ya alim, ya alim, ya alim. Ya minta ya. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa syaqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa terus sambil berusaha. Jadi belajar terus, long life learning, long life education. Terus melakukan sebuah latihan-latihan, penataran, kemudian kegiatan-kegiatan informal, meeting atau apa. Kalau di sekolah-sekolah ada MGBK. Kalau kita punya peer group dan sebagainya. Kuncinya tidak ada hari tanpa belajar. Baik Bapak. Jadi intinya bagaimana kita sebagai muslim yang profesional tentu harus belajar kuncinya. Selain itu juga kita harus meminta kepada Allah, kita berdoa, senantiasa berdoa. Baik Bapak, karena kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan ilmunya yang sangat luar biasa. Yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Terima kasih kepada teman-teman. Oke, KMBK ya. dan pendengar. Sukses semuanya pemirsa. Terima kasih kepada KMBK dan juga pendengar yang telah menyimak podcast kali ini. Jangan lupa subscribe, like video ini, dan ikuti semua media sosial Prodi BKUP. Karena akan banyak hal menarik di dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.